Provinsi Riau kini kian mempesona. Dengan luas wilayah yang membentang dari lereng Bukit Barisan hingga perairan Selat Malaka sebagai pintu gerbang lalu lintas perdagangan internasional yang paling sibuk, menjadikan Riau sebagai daerah yang potensial. Melihat lebih dalam dari letak geografis Provinsi Riau, kaya akan sumber daya alam, sehingga begitu banyak potensi dan peluang yang dapat dikembangkan untuk mendukung kehidupan masyarakat di bidang ekonomi, perdagangan, pertanian, pertambangan, perkebunan, dan perikanan. Seiring pesatnya pembangunan global, Provinsi Riau terus berbenah dengan membangun infrastruktur pendukung guna menunjang pembangunan di segala sektor. Tanahnya yang subur dengan hasil yang berlimpah dan kaya akan sumber daya mineral, minyak, dan gas bumi, penduduknya yang ramah dan berbudaya, merupakan sebuah komitmen untuk menjadikan Provinsi Riau sebagai tanah yang menjanjikan. Seiring dengan pesatnya laju pertumbuhan ekonomi, Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau merupakan barometer pertumbuhan perekonomian masyarakat di tengah lajunya roda pembangunan yang terus berkembang sebagai pusat kebudayaan Melayu dan pusat perekonomian di Asia Tenggara. Dengan luas wilayah 632,26 km persegi, berdasarkan sejarah Pekanbaru yang telah berumur 226 tahun, meninggalkan nilai historis seperti Masjid Raya Pekanbaru yang dibangun pada abad 18, serta beberapa potensi wisata seperti Balai Adat Riau, Taman Rekreasi Danau Buatan, Taman Rekreasi Alamayang, Museum Sang Nila Utama, Masjid Agung Anur, Pasar Bawah, Bandar Seni Raja Ali Haji sebagai pusat pameran, pagelaran seni, dan budaya. Sebagai kota metropolis, Pekanbaru dilengkapi juga dengan berbagai hotel berbintang, sarana olahraga, pusat perbelanjaan, dan pusat kerajinan, serta aneka ragam makanan khas pilihan, melengkapi fasilitas kota besar berskala internasional. Sebagai daerah penghasil minyak dan gas bumi yang besar, Kabupaten Bengkalis secara geografis merupakan daerah kepulauan dan pesisir pantai yang strategis, serta berhadapan langsung dengan perairan internasional Selat Malaka. Dengan topografi kepulauan, hutan tropis, dan dataran rendah tipe tanah organosol sangat cocok untuk perkebunan kelapa, nenas, pembenihan udang, dan perikanan. Potensi besar lainnya adalah bahan galian tambang yang tersebar di daerah ini meliputi gambut dan pasir laut. Sebagai salah satu bagian dari Kabupaten Bengkalis, Pulau Rupat non-eksotis, lengkap dengan pasir putihnya yang indah membentang, merupakan potensi wisata bahari negeri Sri Junjungan. Kabupaten Indragiri Hilir yang akrab disebut Negeri Seribu Parit merupakan daerah dataran rendah yang secara geografis terletak di bagian timur Provinsi Riau, juga berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan alur perdagangan internasional Selat Malaka. Berdasarkan aktivitas bisnis dan ekonomi, kabupaten ini bersandar pada sektor perkebunan. Perkebunan kelapa merupakan sektor primadona komoditi unggulan di kabupaten ini, merupakan potensi besar yang sangat luar biasa sebagai produser kelapa terbesar di dunia. Nuansa indah dan alami potensi wisata Pantai Solok yang membuatnya layak menjadi andalan sektor wisata daerah Riau.
Negeri yang secara geografis merupakan daerah dataran tinggi ini merupakan negeri yang kaya akan nilai historis potensi wisata, sisa-sisa kejayaan masa lampau Kerajaan Indragiri. Selain kaya akan potensi wisata sejarah, juga terdapat potensi perkebunan dan hasil hutan yang beragam. Pada kabupaten ini juga terdapat kawasan nasional Bukit 30 yang mempunyai keanekaragaman hayati yang merupakan habitat beberapa jenis flora dan fauna yang dilindungi. Selain itu, kawasan ini juga merupakan sumber kehidupan bagi suku Anak Dalam, Talang Mama, dan suku Melayu Tua yang hingga kini tetap mempertahankan adat dan budayanya. Kabupaten yang infrastrukturnya terus berbenah ini juga menyimpan berbagai potensi sumber daya mineral bahan galian tambang yang tersebar, antara lain minyak dan gas bumi, batu bara, pasir kuarsa, granit, dan andesit. Sebuah warisan kebudayaan masa lampau, Candi Muara Takus, yang dipercaya telah berdiri sejak abad 4 sebelum Masehi, merupakan aset wisata sejarah Kabupaten Kampar, yang mana secara geografis daerah ini membentang dengan topografi dataran tinggi dan rendah yang bergelombang. Seiring dengan laju pembangunan dan infrastruktur Kabupaten Kampar juga menyimpan berbagai potensi sumber daya mineral, seperti potensi tanah timbun, batu pasir, dan batu kapur, juga merupakan daerah yang subur bagi potensi pertanian, perkebunan, dan hasil hutan seperti kelapa sawit, karet, kelapa, dan sektor perikanan darat. Kabupaten kaya dan selalu memelihara tradisi budaya peninggalan sejarah masa lalu ini menyimpan tradisi unik dan eksotis pacu jalur. Kegiatan ini sangat menarik dan merupakan potensi wisata daerah yang selalu terjaga dari generasi ke generasi, serta termasuk ke dalam kalender wisata nasional yang diadakan seiring hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia setiap tahunnya. Selain kaya akan potensi wisata budaya daerah yang secara geografis bertopografi perbukitan dan dataran rendah, kabupaten ini ternyata juga menyimpan potensi yang kaya akan sumber daya mineral, bahan galian tambang batu bara, dan emas. Selain itu, di daerah yang subur juga terdapat potensi perkebunan, peternakan, dan hasil hutan yang beraneka ragam seiring beberapa objek wisata alam yang dapat diandalkan. Kabupaten Pelalawan secara geografis adalah merupakan kawasan yang terdiri dari dataran rendah dan bukit bergelombang yang dibelah oleh Sungai Kampar. Kabupaten ini berkembang pesat seiring geliat pembangunan Provinsi Riau pada umumnya. Beragam fasilitas dan infrastruktur dibangun guna mengakomodir lajunya pertumbuhan di segala sektor, terutama perekonomian dan perdagangan. Kabupaten Pelalawan memiliki 14.155 hektar lahan tanaman pangan yang dispesifikasi untuk tanaman seperti padi dan umbi-umbian. Di samping itu, sektor perikanan juga mendapat perhatian khusus bagi kabupaten ini. Kabupaten Pelalawan juga ditopang oleh industri perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan kayu dan kertas. Sebagai kabupaten dengan posisi geografis strategis, kawasan industri Buton yang merupakan infrastruktur pelabuhan berskala internasional, penopang potensi daerah yang kaya dan terkenal dengan penghasil minyak dan gas bumi. Berbagai industri skala besar dan kecil tumbuh dan beroperasi di wilayah ini, membuka peluang ekonomi dan perdagangan yang prospektif. Selain strategis dan kaya akan hasil bumi, berdasarkan sejarah Kerajaan Siak Sri Indrapura,
Kabupaten ini menyimpan potensi wisata sejarah yang masih terpelihara dan melekat erat melalui budaya Melayu masyarakatnya yang ramah dan bersahabat. Secara geografis, Kabupaten Siak merupakan daerah tinggi bergelombang, di mana di dalamnya juga terdapat wilayah konservasi gajah yang menghiasi keanekaragaman hewani yang berdampingan dengan Taman Hutan Rakyat Sultan Syarif Kasim yang unik dan menarik. Kabupaten Rokan Hilir dengan iklim tropis secara geografis berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, membentang hingga pantai timur Pulau Sumatera ke arah perairan Selat Malaka, memiliki daratan yang subur dan terkenal akan hasil lautnya. Sebuah kota yang unik, bersejarah, Bagan Siapi-api, sebagai ibu kota kabupaten dengan mayoritas penduduk Tionghoa, menyimpan tradisi kuno ritual bakar tongkang yang merupakan kalender wisata berskala internasional setiap tahunnya. Dengan letak yang strategis di perairan Selat Malaka, pulau eksotis dan masih asri ini bernama Pulau Jemur, bersama beberapa pulau-pulau kecil lainnya, menyimpan berbagai potensi investasi dengan peluang emas untuk dikembangkan. Kabupaten yang terus membenahi pembangunan infrastruktur ini berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis merupakan daerah dataran tinggi dan bergelombang yang menyimpan potensi wisata sejarah seperti Benteng Tujuh Lapis yang merupakan warisan abad 18, Istana Rokan yang eksotik dan unik merupakan warisan budaya masa lampau. Lebih dari 50% perekonomian daerah ini ditopang oleh sektor perkebunan, pasir sungai, dan pasir batu. Selain alam yang masih asri dan alami, daerah ini ternyata juga menyimpan potensi wisata alam, seperti air terjun Aek Martua, hutan lindung Bukit Suligi, dan Gua Mata Dewa yang unik dan eksotik. Dilengkapi dengan infrastruktur dan transportasi yang baik dan memadai, Kota Dumai terus berbenah untuk menjadi yang terdepan dalam melengkapi pintu gerbang lalu lintas perdagangan internasional Pulau Sumatera, khususnya Provinsi Riau. Secara geografis, Kota Dumai merupakan daerah dataran rendah dengan kondisi geografis strategis sebagai daerah lalu lintas perdagangan internasional Selat Malaka, berbagai pembangunan kawasan industri, CPO, dan pengembangan pelabuhan kontainer, migas, dan lainnya membuka peluang emas potensi investasi guna mendukung laju pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera, khususnya di Provinsi Riau. Kabupaten Kepulauan Meranti dengan topografi dataran rendah, rata-rata ketinggian antara 2-6,1 meter di atas permukaan laut, merupakan kabupaten yang baru, yang sebagian besar merupakan tanah organosol berbatasan langsung dengan Selat Malaka, Selat Padang, Selat Bengkalis, dan dengan Selat Pinang Masak. Daerah ini beriklim tropis dan sangat dipengaruhi oleh sifat iklim laut. Sebagai kabupaten baru, berbagai pembenahan infrastruktur telah digesa dengan cepat guna menunjang letaknya yang strategis. Kabupaten yang berada di tepi alur pelayaran internasional Selat Malaka juga berada pada kawasan segitiga pertumbuhan ekonomi Indonesia, Malaysia, Singapura. Selain kaya akan minyak dan gas bumi, potensi lain yang terdapat di kabupaten ini meliputi sektor perkebunan, terutama industri sagu. Dan sebagai daerah dataran rendah, kabupaten ini juga mempunyai